Jangan-jangan justru gara-gara puasa setane padha ucul. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika rabbi min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa lahul hamdu kulluh wa nashkuruhu iyyah wa lahu syukru kulluh wa na'buduhu iyyah wa lahul ibadatu kulluh. Allahumma salli ala jami'in nabiyyin wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahim. Sebelumnya mari sama-sama kita memohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita, karuhun-karuhun kita, pendahulu-pendahulu kita, keluarga kita, dan siapapun yang mempunyai peran andil dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia, dan siapapun yang mempunyai peran andil sehingga kita dapat bersilaturahim di masjid yang penuh berkah rahmat ini. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah ala qiraatil furqan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya sebelum kita mulai, seyogyanya juga kita mendoakan saudara kita, keluarga kita, jamaah Nurul Iman yang sekarang mungkin lagi sakit. Beliau adalah Pak Puji, Pak Abdurrahman, Pak Haryanto, dan Ibu Chandra. Asallahu ayyashfiya ajilan, dan selalu diiringi oleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikasih kesembuhan yang lebih cepat. Ala hadin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shfi anta syafi la shifaan la yughadiru saqaman wala alam. Kifayah. Sehat semuanya Ibu, Bapak. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah dapat puasa sehari ya. Walaupun mungkin kemarin agak nunggu lama tarawihnya. Di sini juga nunggu kan. Alhamdulillah. Sehingga nggak tahu kemarin itu ya, mungkin baru kali ini kita nunggu-nunggu banget, kayaknya seneng banget. Saya seneng gitu loh, karena yang banyak nunggu. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panjenengan tuh nunggu goro-goro seneng apa? Karena ada statement Nabi Muhammad, barang siapa yang senang datangnya Ramadan di situ, karena tidak ada kata-kata idza jaa syahrul Ramadan, tetapi yang ada man fariha bimaji'i Ramadan. Ini perlu kita ketahui bahwa syahrul Ramadan sama Ramadan itu beda.
Kalau syahru ada bulannya, kalau Ramadan nggak ada. Makanya kenapa antara ayat Siyam sama Ramadan itu terpisah dan dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Maka disebut kutiba, walaupun diterjemahkan diwajibkan. Berbeda dengan fardu. Kalau di surat 24 An-Nur ayat 1, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu disebut farradnaha. Coba deh. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Artinya, ini adalah satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan. tahan. Berarti hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, hukum melaksanakannya fardu apa wajib? Panjenengan itu kira-kira lebih takut yang fardu apa yang wajib? Karena kebanyakan kita ini lebih takut fardu. Padahal mohon maaf, kalau puasa itu kutiba Allah. Larangan Allah adalah, ini salah satu contoh, kita ini tidak boleh dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Berarti meninggalkan untuk mencari kesalahan orang lain, hukumnya fardu apa wajib? Tapi pernah nggak menganggap jenengan cari kesalahan orang lain itu, mohon maaf, larangannya fardu? Ayo kita lihat nih, 49 ayat 12. Ini ayat surat diturunkan oleh Allah dan melaksanakannya karena ini adalah kata perintah. Tapi perintah untuk meninggalkan pekerjaan itu. Monggo. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Jauhilah apa prasangkalah. Berarti meninggalkan prasangka, hukumnya apa? Wajib. Wajib itu kalau mengerjakan dapat pahala. Berarti ini wajib meninggalkan kan? Kalau ngerjain dapat apa? Nah, tapi kalau jenengan kira-kira berprasangka, pernah enggak itu dosa gitu? Lah, bedanya fardu sama kutiba. Kalau kutiba itu ditentukan waktunya. Kalau fardu enggak terbatasi dengan ruang dan waktu. Jadi kita ini enggak boleh prasangka malam hari apa siang hari. Bener. Jenengan kalau Ramadan itu takutnya kalau siang tok gitu loh. Bu, kalau ngomongin temennya
Itu kalau siang hari temennya ngomong gini nggak? Hei, jangan gibah, puasa. Tapi kalau sore hari gitu nggak? Habis buka. Jadi sebenarnya yang larang itu puasanya, apa yang larang Allah? Tapi kenapa ketika siang puasa panjenengan takut, kok malam nggak takut? Jadi sebenarnya mohon maaf, jenengan itu takut sama Allah, apa jenengan takut sama puasanya? Oh tenan. Karena kita takut, di dogma kita ini takutnya batal puasanya. Ini sorry to say. Jadi sebenarnya ketika panjenengan puasa siang hari, bisa nggak Tuhan panjenengan berubah? Jadi kalau siang hari Tuhannya siapa? Loh saya nggak ngomong loh ya. Karena kita lebih takut batal puasa. Sebenarnya yang nyuruh itu adalah Allah. Janganlah kamu berprasangka. Lanjut, coba. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, panjenengan kalau temennya ketemu kesalahannya seneng apa susah? Loh, piye tadi? Mono gaya. Sesama muslim kita harus jaga ukhuwah bel gedes. Malah ketemu seneng. Malah ketemu kesalahan itu malah seneng rasakno lho. Lanjut. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Loh. Berarti hukumnya fardu nggak boleh gunjing, nggak boleh. Fardu meninggalkannya. Tapi pernah nggak dan kita ini merasa berdosa ketika kita itu ngomongin orang. Sadarnya itu kalau dengerin YouTube janganlah gunjing. Karena apa? Ya karena yang fardu-fardu itu sekarang menjadi ritual yang itu sebenarnya menjadi reminding system dalam kehidupan kita. Maka kalau fardu nggak ada waktunya. Kita ini mau malam, mau pagi, mau sore nggak boleh gunjing. Puasa ini akhirnya sebagai manajemen sarana untuk supaya kita ini mampu memanage yang namanya nafsu. Gitu. Perumpamaan orang gunjing, perumpamaan orang prasangka, perumpamaan orang yang mencari kesalahan orang lain itu sama seperti panjenengan makan bangkai saudara jenengan sendiri. Berarti jenengan setiap hari Sumanto. Tapi zaman kasus Sumanto jenengan mesti ngomong edan Sumanto. Padahal kita ini setiap hari kadang-kadang jadi Sumanto. Coba lanjut. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati? Loh, berarti orang yang mengolok-ngolok, kemudian menggunjing, cari kesalahan, itu sama saja makan daging temennya, saudaranya yang sudah mati. Lah ini kira-kira panjenengan sering nggak denger di YouTube kayak gini nih? Sering. Cuman kan panjenengan nyetel YouTube untuk pengantar tidur. Karo turu Oke. Pasti orang akan benci melihat orang ketika makan daging yang sudah mati. Itu mesti panjenengan waktu kasusnya Sumanto itu kan bawa, wah pasti gak prikman, wong sudah meninggal. Nah sekarang kita balik nih.
bahwa apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kutiba, karena sebelum datangnya syahrul Ramadan Nabi Muhammad itu sudah puasa. Ini kebalikan dari kita. Kita ini puasa kalau datang Ramadan baru puasa, bukan puasa dulu baru datang Ramadan. Makanya Nabi Muhammad itu bersabda man fariha bimaji'i Ramadan, bukan bimaji'i siang. Bimaji'i Ramadan lah, berarti kita ini harus ngerti dan tahu kenapa sih kok Nabi Muhammad berstatement kalau orang seneng datangnya Ramadan, gitu, maka dia diharamkan jasadnya. Api neraka itu menyentuhnya. Nah, kira-kira hadis ini sahih apa super sahih? Super, cuman pertanyaannya kalau jenengan seneng datang Ramadan, maka kita harus tahu dulu apa itu Ramadan. Ramadan itu Bapak Ibu hasil daripada puasa. Surat 2 ayat 183. Yang ini ayat itu biasanya disampaikan ketika bulan Ramadan tok. Selain bulan Ramadan sembunyi ini ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tahan dulu. Tekstualnya yang tadi 24 ayat 1 farrodna dimaknai diwajibkan. Kutiba diartikan juga diwajibkan. Itu yang pertama. Yang kedua, siam itu diwajibkan sebagai wasilah untuk lanjut enggak? Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Agar kamu bertakwa, gitu loh. Berarti kita diperintahkan untuk berpuasa supaya kita ini menuju kepada ketakwaan. Berarti ketika panjenengan siang puasa, mikirnya maghrib ngapain? Kan takjil mesti. Goal-nya itu bertakwa. Makanya gagalnya manusia itu kurang mampu menentukan mana itu wasilah, mana itu ghoyah. Ghoyah itu adalah tujuan, wasilah itu adalah sarana. Nah sekarang panjenengan puasa, nggak makan, nggak minum itu tujuan apa dia sarana. Makanya disinggung oleh Nabi Muhammad, kam min shaimin laisa min siyamihi illal atos wal ju. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Oke. Oh, berarti lapar itu ada pelajaran. Dahaga berarti ada pelajaran. Sekarang pertanyaannya, sudah berapa kali puasa Mbak Kong sama Mbak Uti selama hidup ini? Berkali-kali. Sekarang pertanyaannya, pelajaran yang panjenengan ambil dari lapar apa? Lek cara basa Surabaya ini ngeten lho.
Wis lek awakmu iso ngrasakne luwe, terus arep nyapa? Mangan. Ngeten lho, Dan. Jadi kalau kita ini sudah tahu rasanya lapar, harusnya jenengan itu nggak rela kalau ponakan, kalau saudara tetangga panjenengan itu kelaparan. Itu kalau kita ngambil. Sekarang pertanyaannya, mbah-mbah panjenengan dulu, karuhun-karuhun kita dulu, mohon maaf. Setiap rumah pasti ada apanya? Ada kendi, kadang-kadang ada buah. Sekarang ada di depan rumah yang nyediain itu. Tuku. Sampai minumannya ya kon tuku pakai gelasan. Sekarang saya masih ingat itu ketika pramuka, Bapak Ibu, panjenengan juga masih ingat kalau pramuka. Itu kalau hekeng di desa-desa, yang namanya mbah-mbah itu, seluruh yang pramuka, itu disuruh mampir minum. Coba yang jadi pramuka tahun 2015 ke atas, ada hekeng terus disuruh mampir. Padahal kita ini yang 2000 ke atas itu bapak-bapak yang 2000 ke atas ataupun keluarga yang 2000 ke atas itu juga pernah ngerasain lapar ataupun dahaga. Itu kalau kita mampu mengambil pelajaran sehingga lapar dan dahaga ini sebagai sarana kita untuk peka. Jadi kalau sudah tahu rasanya lapar, apa yang harus kita perbuat? Jangan sampai ada saudara kita, tetangga kita kelaparan. Lek ada orang yang haus banget, wong panjenengan sudah ngerasain haus itu kayak mana? Ojo sampai, jangan sampai ada orang lain itu apa? Ya merasa. Makanya mbah kita itu dulu kalau ngomong sama kita, le puasao supaya kamu latihan ngrasakne luwe. Kalau sudah bisa ngerasain lapar, ojo sampai awakmu tega ataupun tega melihat orang kelaparan. Itu yang pertama. Oh, berarti kutiba akhirnya di 184-nya ini berbicara soal hukum kutiba. Maka kutiba itu ditentukan waktunya. Monggo. Ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Artinya, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Puasa itu diwajibkan, tapi ditentukan waktunya, itu kutiba. Kalau fardu itu nggak ditentukan waktunya. Tapi mohon maaf, panjenengan kalau niat puasa gimana? Nawaitu saumawatin an ada ilu kok fardi? Padahal kutiba, tapi jangan dirubah. Tetap panjenengan harus pakai fardu, tetapi ini ditentukan waktunya. Jadi panjenengan itu kira-kira ini menurut jenengan, doain bapak atau orang tua jenengan itu hukumnya sunnah apa fardu? Bener.
Jenengan sedino atau sehari lupa doain orang tua no kira-kira ngerasa dosa apa ora? Gaya. Loh, karena perintahnya Allah adalah kita ini disuruh dan diperintah untuk berbuat baik sebaik-baiknya kepada kedua orang tua tanpa dibatasi waktu. Allah nggak pernah bilang pagi hari, sore hari, siang hari gitu. Emang kalau malam boleh bentak? Nggak boleh. Siang hari bentak orang tua boleh nggak? Nggak boleh. Doain itu ketika di rumah apa di luar rumah? Ya di luar rumah, ya di dalam rumah. Itulah yang disebut fardu. Tapi jangan dirubah bahwa memang kutiba itu adalah wajib tetapi yang ditentukan waktunya. Itulah yang disebut siang. Nah, sekarang kira-kira Nabi Muhammad sebelum dapat ayat ini kutiba itu kira-kira Nabi Muhammad sudah puasa belum? Hah? Berarti tanpa SK dong puasanya Nabi Muhammad. Apa nggak bingung komentarnya? Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu sebelum dapat wahyu, ya dia melihat kaum sebelumnya, maka disebut kutiba alal ladzina min qablikum. Maka akhirnya Nabi Muhammad berpuasa, puasanya yang membawa kepada ketakwaan gitu loh. Nah, kira-kira tujuan akhir panjenengan puasa itu apa sih? Itu loh kalau waktu di 30 hari habis itu takbir panjenengan ngomong apa? Biasanya di TV. Minal aidin terus walfa izin. Minal aidin itu artinya apa? Yang kembali. Kalau kembali berarti sebelumnya harus ada proses apa? Ya harus keluar dulu. Baru ketika panjenengan balik namanya aid. Kudune sampean izin nggak? Saya keluar dari jalan yang lurus, oke? Terus saya balik ke jalan lurus. Berarti saya minal aidin. Berarti ketahuan sebelumnya. Ayo. Tapi kan kita pede. Minal aidin wal faizin. Walaupun itu doa sebenarnya. Nah, ketika kita kembali, kenapa kok kembali? Karena ketika puasa kita ini mengakibatkan kita menjadi manusia yang bertakwa. Ketika bertakwa baru jenengan dapat Ramadan. Maka Ramadan itu bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, sekarang bulan Ramadan itu bulan bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ramadan bahasa Arab. Terus maknanya nopo? Ya Ramadan. Tapi secara etimologi bahwa Ramadan itu artinya terbakar. Oke? Ketika puasa ini proses untuk pembakaran. Makanya di dalam Ramadan, fi Ramadan awaluha au awaluhu rahmah wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itkun minan
Nah, ini sebenarnya bukan di fase, bukan di kelas-kelas 10 dapat rahmah, terus kemudian maghfirah, kemudian bebas dari siksa api. Berarti kuncinya supaya panjenengan bebas dari api neraka, yang panjenengan cari apa? Rahmah sama maghfirah. Karena ketika panjenengan dapat ampunan, yo jelas. Maka disebut Ramadan. Maka ketika Ramadan itu diturunkan apa, Pak? Quran. Jadi setelah siam menjadi takwa, maka panjenengan dapat kalau takwa di surat 8 ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Artinya, hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan. Tahan nih. Jadi panjenengan itu kalau dapat furqan, oke, itu gara-gara panjenengan puasa, apa gara-gara panjenengan puasa panjenengan sukses, akhirnya menjadi orang yang bertakwa? Puasa sukses. Emang ada, Pak, puasa nggak sukses? Nah, maksudnya gini, takwa ini akhirnya panjenengan dikasih furqan. Furqan itu nama lain daripada Al-Quran. Berarti kalau puasa kita menjadikan kita manusia yang bertakwa, maka sama Allah dikasih apa? Furqan. Furqan itu nama lain dari Al-Quran. Maka syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kenapa? Lanjut. Dia akan memberikan kepadamu furqan, terus menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dari dosa-dosa. Berarti kalau jenengan menjadi manusia yang bertakwa, dosanya dihapus enggak? Kesalahan diampuni enggak? Kira-kira bebas enggak dari api neraka? Bukan insya Allah lagi, Pak. Coba ulangi. Ada insya Allahnya enggak nih? Enggak yakin sama Quran ini. Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosa. Kan ini pasti enggak insya Allah lagi kan? Ini niscaya. Kalau dalam bahasa grammatically, in itu adalah in asyartiyah. Jadi in tattaqullah ini sebagai syarat. Syarat apa? Untuk mendapatkan furqan, ampunan. Ketika memenuhi syarat, ya pasti. Nah, kondisi ini loh, Pak, itu yang disebut Ramadan. Jadi kalau panjenengan itu dapat info, kalau panjenengan dosanya dihapus, kesalahan dihapus, dosanya diampuni, dapat furqan, seneng nggak? Seneng. Kira-kira setahun Ramadan terus, ini loh panjenengan seneng nggak? Kalau ini
Makanya sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berstatement bersabda, lau ta'lamu ummati ma huwa Ramadan, ma fi Ramadan, la tamannauna anna kulla sahrin fis sanati Ramadan. Jikalau umatku itu tahu apa yang ada di dalam Ramadan, niscaya dia menginginkan setiap bulan dalam satu tahun itu Ramadan terus. Makanya ada statement lagi, barang siapa yang mati di bulan Ramadan udah kapling surga. Penjahat pas mati Ramadan enak dong. Loh, maksudnya Ramadan yang mana nih? Sudah dihapus kesalahan, diampuni dosa, indikasinya dia dapat petunjuk ataupun furqan. Ini loh yang dianggap atau yang dimaknai dengan Ramadan, man fariha, man soma Ramadana. Bu, aslinya puasa itu bahasa apa sih? Bahasa Jawane poso, bahasa Indonesianya puasa. Ini kalau menurut jenengan lek diota ada asline poso niku napa to? Apa? Lek puasa. Ayo, muaskan rasa. Jadi somaniku artine ngeker, artine jogo. Lah, yang panjenengan jaga, kalau dalam bahasanya yang panjenengan reksa niku nopo? Karena kalau menjaga itu harus ada objeknya. Lah yang panjenengan objeknya yang mana nih kalau waktu puasa? Nafsu, nafsu sing ndi? Nafsu makan apa nafsu malam Jumat apa? Karena mohon maaf loh, jangan-jangan kita ini sembunyi di puasa, tapi justru mengumbar nafsu ketika kentong. Ini jujur loh Bu ya, ibu-ibu, bapak-bapak gak usah jawab dulu. Bu, jenengan kalau bulan Ramadan kayak gini pengeluarannya lebih sedikit apa lebih banyak? Bapak-bapak gak usah jawab, ibu Bu, jujur, kira-kira lebih banyak mana? Lebih banyak Ramadan apa lebih banyak hari biasa? Ramadan ya? Cek. Di meja makan, oke, jenengan itu aslinya pengen memenuhi keinginan apa pengen memenuhi kebutuhan? Ngono jarine poso. Katanya tadi menjaga nafsu. Nafsu itu Bapak Ibu, pendengaran penglihatan hati muncul dari penglihatan dan pendengaran itu keinginan. Terus akhirnya saya itu sampai berpikir, Nabi Muhammad niku pernah berstatement bersabda, nanti ketika datang di bulan Ramadan, pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, ya, setan dibelenggu. Oke, dibelenggu ya. Oke. Sufidat atau jadi setannya itu ditali, dibelenggu. Nah sekarang pertanyaannya, job disk-nya setan itu apa tuh Pak? Menggoda, terus apa lagi? Memperdaya. Oke. Menggoda ya. Yuk kita lihat nih. Jangan-jangan
Justru gara-gara puasa setane podo ucul. Surat 22 ayat 52. Jadi belenggune, cencange, dadonge iki wis padha kendo kabeh. Monggo nek. Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, Syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Tahan, tadi jenengan neng meja makan akeh iki memenuhi keinginan apa memenuhi kebutuhan? Berarti asline kuwi penggaweane sapa? Piye? Berarti ngono lek bar poso gaya alhamdulillah kita kembali suci seperti bayi bel. Loh, berarti kan iki malah ketika kita ini di bulan Ramadan setiap sore ngumbar keinginan, dalam bahasa Arab itu nafsu, karena keinginan itu keluar dari jiwa atau nafsu. Nafsu komponennya pendengaran, penglihatan, hati. Niki jujur jenengan asline niku tuku marjan, tuku pokoke kolak, tuku panganan asline lho. Jenengan nak korban iklan sih. Korban kuliner neng TV. Wah, enek iki. Wah, engko neng kono ya golek rono. Ada nggak yang begitu? Loh, gak terus jenengan iki mansomane endi? Wong soman niku mansoma Ramadan niku nanti benten. Kalau mansoma Ramadan tuh gini loh. Kalau panjenengan sudah tahu, makanya disebut man syahida minkum musahro falyasumhu, maksudnya Ramadan. Hu itu baliknya kepada Ramadan. Kalau panjenengan sudah dalam kondisi diampuni dosa, dihapus kesalahan, kemudian dapat furqan, niki panjenengan jogo, panjenengan tahan di dalam diri panjenengan. Kalau panjenengan itu dalam kondisi Ramadan ini kira-kira mati, pasti enggak panjenengan ditaruh di sisi Allah? Ya pasti, wong panjenengan sudah suci. Gitu loh. Malah justru kita ini kadang sembunyi, dibuka. Kula panjenengan sami jujur jenengan iku masak nggih bukono asline enek pura pikiran. Masak sing akeh pisan, engko bagek-bagekno. Apa masak sing akeh pisan niku gara-gara balas dendam? Karena mohon maaf dibagek niku lek wis turah. Gak entek terus mari ngono jenengan bar traweh panjenengan apa? Loh, lek tujuane itu memang masak banyak untuk supaya yo harusnya itu sebelum puasa panjenengan iderne. Tapi kadang-kadang saiki kebalik.
Arek SMP nyuwun sewu niki, arek SMP iku sangune sedina lho, kadang-kadang 1000 nggoran. Terus mangri ngono bagi-bagi takjil sing gregetne iki ya sing lewat. Tumpakane ninja rok-rok ya to. Arek SD dicegati, buka Mas, ninja rok-rok ngono kuwi ya mandek terus nampa. Iki kan gak kualik ta iki. Anak SD lo bener, cuman akhirnya pendistribusiannya nggak tepat. Ini gara-gara apa, Bu? Kok bisa men gitu loh. Harusnya itu orang yang agninya memberi yang di bawahnya. Ini kebalik. Kira-kira ini manajemen Allah bukan, Mbak? Karena mohon maaf iki dingge promosi. Ceklek-ceklek gurune terus mari ngono di-upload. Loh Pak, mohon maaf kalau di desa-desa itu saya juga ngeri. Musafir tumpakane Pajero terbaru mampir ning gone musala iku sing nggawa takjil Mbah Wek-wek gini nih. Gagah numpak Pajero anyar. Lho golek gratisan takjil ning kono iki. Padahal Mbah Tuwek itu kalau biasa di rumah dia nggak minum-minum kolak, nggak minum takjil, cuman kopi ataupun teh gitu tok, dibawa ke masjid takjil. Jenengan pernah ngoten niku nggih? Karena ya nggak salah sih, cuman yo aja kebangetan ngono lho maksud saya. Jadi kalau kita musafir malah justru kalau bisa bawa gitu. Napa? Bener, jadi sing takwa iku sing numpak Pajero apa sing Mbah Wek? Loh, tapi kan manajemen Allah itu harusnya yang beruntung siapa? Kalau puasa itu. Ya Mbah Weknya harusnya. Maka sekali lagi dan man soma Ramadan itu man barang siapa yang menjaga Ramadan kondisi diampuni dosa, kondisi dihapus kesalahan, kondisi dia mendapat furqan. Itu panjenengan pertahankan. Nah, sekarang berarti ketika puasa itu adalah nafsu, maka kita harus tahu dulu nafsu itu apa. Karena sementara ini kita puasa itu mesti weteng. Bu, jenengan sing paling nggak enak pas poso iki kira-kira jam pinten? Sing luwe tenan niku kira-kira jam pinten? Jam 12, oke. Terus mari ngono panjenengan bar salat zuhur kemudian tidur, rasa luwe ora? Lah terus berarti jenengan luwe-luwene jam 12 berarti jam 7 sampai jam 12 gak ono efeke karena gak luwe. Loh, berarti asline sing ngrasakne luwe niku wetenge apa nafsune? Karena mohon maaf, ketika panjenengan tidur, kondisi weteng tetap kosong enggak? Tapi panjenengan ngerasa lapar enggak? Berarti yang ngerasa lapar itu adalah jiwa. Duduk weteng. Makanya kita harus dulu ini. Oh berarti soma itu artinya kita ngeker, kita bau rekso yang menyebabkan perilaku kita itu apa. Maka di surat
91, 7 sampai 9 yang mempengaruhi pribadi manusia itu adalah nafsu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia disebut jiwa. Monggo ndan. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnanya. Berarti menahan nafsu itu menahan apa? Jiwa. Karena jiwa inilah nantinya yang dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika panjenengan tidur, jiwanya digenggam sama Allah, makanya nggak terasa lapar. Lanjut. Artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Lanjut. Wa ba'aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Sementara ini yang panjenengan sucikan apa panjenengan? Badan jenengan, opo harta jenengan, opo jiwa jenengan. Jangan-jangan jiwane gak pernah diumbah. Makanya jiwane letek tapi jasate glowing. Karena yang dikasih makanan cuman jasad. Maka ini di Ramadan ini sebagai momentum untuk supaya kita ini mampu mensucikan jiwa kita. Oh, berarti jiwa itu harus suci. Oke, sekarang jenengan kalau suci kosok balene atau antonim daripada suci itu apa? Kok bersih? Kalau suci itu kosok balene najis. Oke? Nah, sekarang jiwa ini letaknya teng pundi? Panggonane jiwa, omahe jiwa niku di mana? Yuk kita lihat nih supaya kula panjenengan sami kita semuanya tahu ini posisi jiwa akhirnya kok kita ini suruh ngrekso, suruh njogo nafsu itu sakjane komponennya apa sih gitu. Yuk kita lihat supaya tahu nanti kalau bisa ini semuanya harus pernah membedakan mana yang hidup sama yang mati bedane opo. Iki supaya ben roh jangan-jangan di antara kita ini belum sama sekali pernah megang jenazah, jangan-jangan. Semuanya alhamdulillah sudah ya jamaah Nurul Iman ini supaya bisa bedain 3942. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Tahan. Orang yang mati digenggam apanya? Jiwanya. Lanjut. Dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Tahan. Jadi yang tidur belum mati, jiwanya digenggam siapa? Allah. Berarti yang mati sama yang hidup sama-sama digenggamnya enggak jiwanya sama Allah? Sama. Oke? Pertanyaannya sekarang,
Apa bedanya orang mati sama orang tidur? Ibu, coba ada yang ngusul. Kalau mati nggak bernafas. Kalau yang tidur bernafas. Lainnya? Sama-sama nggak. Saiki wong mendem sadar nggak? Ini loh Bu. Satu, panjenengan sementara ini dapat info nggak bahwa malaikat itu pencabut roh? Pernah dapat info? Oke. Sebenarnya malaikat itu mencabut nyawa, bukan roh. Tapi nggak salah orang itu memberi informasi malaikat itu mencabut roh. Ini kita dulu nih, supaya nanti kita tahu mana yang jiwa, gitu, mana yang nyawa, mana yang roh. Nah, sekarang malaikat itu yang dicabut apanya? Nanti supaya panjenengan bisa beda ini. Nyawa 79 ayat 1. Dan demi malaikat yang menyambut nyawa dengan keras. Padahal tadi balik 392 yang mati, yang digenggam oleh Allah apanya? Jiwanya. Yang tidur belum mati digenggam oleh Allah apanya? Jiwanya. Berarti apa bedanya yang di dalam orang mati sama yang di dalam orang tidur? Satu roh yang tidur masih ada rohnya, yang mati roh dan jiwanya sudah tidak ada. Bersatunya roh dan jiwa disebut nyawa. Maka malaikat pencabut nyawa. Nah, dicabut nyawanya. Tapi mohon maaf, yang ngerasain lapar wetenge apa jiwane? Loh, panjenengan ketika digenggam jiwanya sama Allah terasa lapar nggak? Enggak, berarti yang ngerasane luwe sapa? Jiwa. Ketika panjenengan tung asar dibanguni, jiwane dibalekne jeleng rasa luwe neh ora. Jadi yang panjenengan jogo niku yang mana? Jiwa. Maka mensucikan jiwa itu dari apa? Karena ketika suci itu dari najis. Karena suci itu lawan katanya najis. Nah, najis jiwa itu yang mana? Oh, berarti wong jiwa ini imaterial. Jiwa itu imaterial, bukan material, bukan organ, Bapak. Maka berarti najisnya juga imaterial. Surat 9 ayat 28. Yuk koreksi masing-masing. Ora usah ayat ini dibuat nilai koncone. Kita ini sepakat nggak semua yang ada di sini ini sebagai peserta audisi? Sepakat ya? Wes ora usah melok biji wong. Padha pesertane audisi kok biji ya. Jurine wis enek, ora usah melok dadi juri. Oke? Nah, niki lanjut. Iki sampai jam berapa, Dan? Gayane ngene iki lho, mentang-mentang gak ono sing ning mburi. Lanjut.
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. tahan terus membersihkan dan mensucikan najis yang dari kemusyrikan iku piye? Lek telek gampang. Mari. Lho Pak, kalau najisnya kita ini musyrik, jangan-jangan justru dengan adanya ini kok malah justru nanti kita tambah musyrik. Musyrik itu apa toh Pak? Menyekutukan Allah apa menyekutukan Tuhan? Bener ya? Nah sekarang nanti laki-laki ini jangan untuk nilai orang ya. Kalau ini saya sampaikan itu untuk membaca diri masing-masing. Ya. Sepakat loh. Terus jangan dibuat status. Surat 18/110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang besar. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Oke, ini kira-kira yang puasa ketika panjenengan mohon maaf sahur tadi, ada nggak yang ingin ketemu berjumpa sama Allah? Panjenengan sahur yo pengen untuk ganjaran loh. Padahal apa kata Allah? Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka satu amal soleh dan jangan mempersekutukan. Jangan-jangan sekarang kita mempersekutukan Allah dengan ciptaan Allah. Satu contoh, surga itu unsur dari ketuhanan apa ciptaan Allah? Panjenengan lebih tertarik sama surganya Allah apa sama Allahnya? Gaya. Ini untuk menggugah kesadaran kita. Karena mohon maaf, ya, statement daripada pendahulu kita khususnya Mbah Nawawi Al-Bantani yang menjadi syekh ulama besar di Mekah itu mengatakan la khaira fi jannatin, tidak ada indahnya di dalam surga kalau illa biru'yatillahi ta'ala, kecuali panjenengan bisa
berjumpa, memandang, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, pernah enggak Allah berstatement bahwa Allah itu di surga? Ada, tetapi tetangga telah pulang ke rumah Bapak di surga. Oh, panjenengan ikut-ikut. Kalau Allah statementnya bahwa Allah itu bersemayam di arsy. Makanya satu Bu, yuk kita niatin bahwa yang kita lakukan pada bulan ini adalah kita mengharap perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman sudah kadung mendarah daging, iku lek ketemu karo Gusti Allah ngenteni mati. Makanya nggak ada yang mengharap berjumpa sama Allah. Siapa yang daftar berjumpa sama Allah? Tak daftar nih. Karena dogma selama ini sing jenenge ngadep Gusti Allah itu ini gara-gara kebiasaan, Pak. Telah menghadap Allah Subhanahu gara-gara itu gara-garanya. Maka puasa ini panjenengan nanti kalau suci, niscaya panjenengan akan bertemu dengan Allah yang maha suci. Dalam bahasa Arab disebut Kudus. Sorry aku nggak ngingetin kamu loh ya, ngingetin kamu loh. Memang Al-Kudus itu salah satu nama dari Allah, Asmaul Husna. Al-Qudus itu maha suci. Jadi kalau ketemu dengan orang suci, syaratnya apa? Suci. Suci dari apa? Dari najis. Nah sekarang contoh orang yang mau mensucikan dari najis, itu yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Nabi Musa ketika dia mau kepada tempat yang suci, dia ngelepas apa? Trompah. Trompah itu kalau dalam bahasa Arab, bahasa Jawa bakiak. Bakiak itu sandal. Maksudnya apa Bapak Ibu? Trompah itu adalah barier. Trompah itu adalah strata sosial. Trompah itu adalah jabatan. Nah kalau orang nggak mampu melepaskan trompahnya, kira-kira suci pura. Padahal mohon maaf, di depan masjid itu ada nggak tulisan batas suci dan ada, ada kan? Tapi yang dilepas sandalnya, trompahnya masih dipakai kalau masuk masjid. Berarti kan tidak bisa kamu memasukinya toh dan yang najis tadi. Coba panjenengan ulang di surat 9 ayat 928. Kamu tidak bisa masuki masjid. Masjid itu letaknya di mana? Ini panjenengan nggak bisa masuk masjid. Sujud nggak bisa karena yang sujud itu adalah jiwa, maka disimbolkan batu. 928 tadi loh dan maksud daripada orang yang musyrik tidak bisa gitu, fala yaqrabul masjidal haram. Bu, kalau panjenengan dengar haram gambarnya apa Bu? Topi miring, babi. Tapi haram yang gini itu artinya suci. Orang musyrik nggak bakalan masuk dalam kesucian. Nah, salah satu sumber daripada sumber yang menjadikan kita musyrik itu adalah musyrik kepemilikan.
Yang paling itu mengintip di dalam jiwa kita itu adalah kepemilikan. Dan kepemilikan yang paling inti itu harta. Maka statement Allah, orang yang tidak mau menunaikan zakat itu termasuk orang musyrik. Tidak hanya orang yang minta nomor, tapi orang yang tidak mau menunaikan zakat disebut, yo, surat 41 ayat 6 dan 7. Udah ngantuk, Bu? Iki lek diwehi bantal no, misalnya yang kene iki langsung. Monggo. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Siapa sih, lanjut tujuhnya? Siapa sih orang yang mempersekutukan Allah? Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat karena mempunyai kecintaan terhadap harta lebih dari cintanya kepada Allah. Gitu. Maka panjenengan setelah puasa disuruh bayar zakat, bayar apa menunaikan? Baik, perintahnya Allah itu suruh menunaikan. Nanti panjenengan cari sendiri PR, apa sih bedanya bayar zakat sama menunaikan zakat? Sementara ini panjenengan kalau ke masjid bayar zakat atau menunaikan zakat? Mau akadnya juga, Pak, aku bayar zakat ya. Oke, berarti akhirnya disimbolkan nanti pada waktu minal aidin wal faizin, panjenengan disimbolkan apa, Pak? Menunaikan zakat, yaitu zakat fitrah. Baru itu namanya walitukmilul. Indikasinya panjenengan satu lebih ngerti, lebih dalam, itu indikator. Kalau selama ini hanya tahu bahwa puasa itu nggak mangan nggak ngombe, oh ternyata nggak makan nggak minum ini sebagai sarana untuk supaya kita bisa memanage yang namanya jiwa. Karena kalau jiwa kita ini punya tenaga energi gede, itu wangel nih go ini dan. Ayo coba kalau nggak percaya kuda dengan makannya bagus, coba lek luwe. Gampang nggok nih dan. Jenengan wae suket yo langsung minggu. Gitu loh. Ya. Iki mau sampai apa tadi? Menunaikan zakat, jiwanya itu yang harus kita menit. Berarti nggak makan nggak minum itu adalah sarana untuk mampu memanage nafsu. Nah ini surat terakhir, jangan ada yang nanya, kalau nanya mesti nambah nanti. Surat 12 ayat 53, itulah yang disebut puasa harus menjaga nafsu, menahan nafsu. Wa ma
ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bis-su'i illa rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. berarti di sini nafsu ada berapa macam nih? Dua. Yang pertama, nafsu yang dirahmati oleh Allah itu yang harus kita tahan untuk selalu di dalam diri kita. Yang kedua, nafsu ammaroh bisu. Ammaroh itu bukan amarah. Ammaroh itu nafsu yang selalu menyuruh kepada kejahatan, karena jiwa itu dikuasai oleh saudara tua kita, iblis, setan yang terkutuk. Harus kita tahan supaya tidak dijalankan. Tapi yang nafsu yang dirahmati oleh Allah harus kita pertahankan untuk selalu ada di dalam jiwa kita. Oke, sampai sini. Semoga puasa kita menjadi puasa yang membawa kita kepada ketakwaan, sehingga kita mendapatkan satu, furqan. Yang kedua, dihapus kesalahan. Yang ketiga, mendapat ampunan, sehingga nantinya kita mendapat semuanya. Yang pertama yaitu adalah rahmat, yang kedua adalah ampunan. Jelas niscaya kalau sudah diampuni pasti kita akan bebas dari api neraka. Yuk kita munajat sama-sama. Semoga anak cucu kita dan seluruh keturunannya dan keluarga kita menjadi manusia yang benar-benar dikasih kemampuan oleh Allah untuk mewujudkan keinginan-keinginan Allah di muka bumi, wabil khusus di negeri kita tercinta, wabil khusus di keluarga masing-masing. Allahumma amin. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Hayala qiraatil furqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabbana ij'alna muslimina lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna waj'al auladana bihaqqika. Hamba Engkau yang selalu mewujudkan keinginan-keinginanmu ya Allah. Ya Allah, inna nas'aluka sihah wal afiyah wal birri wat tuqa innaka la tudhiful mi'ad. Wa sallallahu ala Muhammad khairil khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibtiqa amadatillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Kifayah kepada Allah saya mohon ampun, kepada panjenengan semuanya saya mohon maaf lahir batin. Semoga Allah selalu menyertai kita dan memberikan mahabbah dan ma'iyahnya kepada kita semuanya, keluarga semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.